Kali ini saya akan membahas film Space Sweeper tahun 2021 yang bercerita tentang dunia pada tahun 2092 ketika manusia di bumi sudah kesulitan bernafas karena rusaknya alam di bumi. Salah satu solusinya, manusia harus meninggalkan bumi dan harus tinggal di bumi buatan yang terletak di luar angkasa yang penuh dengan puing-puing bertebaran. Di luar angkasa, konflik muncul ketika ada seorang anak kecil yang dianggap sebagai senjata pemusnah penduduk luar angkasa yang dikenal sebagai Dorothy atau codename Dorothy, yang mereka anggap adalah robot nano atau bom pemusnah massal. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe itu sangat berarti buat channel ini. Kalau sudah di subscribe, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita bermula pada tahun 2092, di mana peradaban di bumi sudah hancur karena hutan lenyap dan gurun meluas, sehingga orang-orang di bumi bernafas menggunakan berbagai alat bantu. Sebuah perusahaan bernama UTS membangun rumah orbit baru di luar angkasa. Namun 5% penduduk bumi bisa tinggal di orbit baru itu, dan 95% orang harus menetap di bumi. Berbagai bangsa dari permukaan bumi dapat saling berkomunikasi melalui earphone yang menempel di telinga mereka. Bumi baru di luar angkasa dinamakan UTS. UTS jauh lebih baik dari bumi. Pendirian UTS bernama James Sullivan, berumur 152 tahun, merupakan seorang ilmuwan ahli biologi. Bumi baru ini sering menerima masalah tentang puing-puing bertebaran sehingga menabrak beberapa satelit pendukung bumi baru ini. Maka para pekerja pemungut sampah akan membersihkan puing-puing itu, lalu membawa sampah itu untuk dijual ke pengelola sampah UTS. Di sini kita dikenalkan dengan sebuah pesawat Korea bernama Victory, salah satu kapal pemungut sampah yang terkenal. Pesawat Victory dihuni dengan 3 orang dan memiliki tugas masing-masing, yaitu Kapten Jeng sebagai pimpinan di pesawat, Tae-ho sebagai pengemudi pesawat, Mr. Tiger Park sebagai pengontrol mesin di pesawat, dan satu robot bernama Babs sebagai pengontrol di luar kapal. Lalu pesawat Victory tak sengaja menemukan pesawat yang sudah rusak parah. Di pesawat itu mereka menemukan seorang anak perempuan. Setelah mereka membawa anak itu ke dalam kapal Victory, mereka melihat sebuah informasi dari UTS bahwa ada sebuah robot android bernama Dorothy yang telah diculik oleh sekelompok teroris bernama Rubah Hitam. Menurut informasi, Dorothy adalah robot nano atau bom pemusnah massal yang radius ledakannya melebihi 50 km. Setelah mengetahui informasi itu, mereka semua pun merasa ketakutan. Takut anak itu sewaktu-waktu akan meledak. Mr. Park dengan rasa ketakutan langsung menelpon polisi dengan alasan bahwa ada seorang penjahat di kapal mereka. Lalu Tae-mo mencari informasi tentang anak itu. Mereka sadar bahwa anak itu adalah anggota teroris. Maka Tae-ho mengusulkan kepada teman-temannya untuk menjual anak itu kepada teroris. Lalu di saat anak itu sendirian di dalam kapal, dia melihat tanaman Mr. Park yang sudah mati kering. Seketika pun anak itu mendekati dan menatap tanaman itu. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi, di mana anak itu bisa menghidupkan tanaman itu dengan suburnya. Awak Victory yang tidak mengetahui kelebihan anak itu, mereka pun membuat janji dengan para teroris dan membuat sepakatan untuk bertemu di suatu tempat. Saat mereka kembali ke pesawat, seorang polisi datang menanyakan tentang laporan yang sudah disampaikan Mr. Park sebelumnya. Polisi merasa ada yang aneh ketika melihat ada tanaman subur di pesawat itu. Maka sang polisi memeriksa beberapa ruangan yang ada di pesawat itu. Mereka semua merasa cemas ketika polisi itu masuk ke ruangan tempat anak itu disembunyikan. Tapi dengan kecerdasan Kapten Jeng, polisi itu akhirnya pergi. Lalu mereka menjalankan rencana penjualan anak itu ke teroris. Sesampai di lokasi yang sudah dijanjikan, mereka melakukan transaksi penukaran anak itu dengan uang 2 juta dolar. Di tengah-tengah transaksi, tanpa mereka sadari, sang anak tiba-tiba menghilang. Ternyata anak itu berada di tengah-tengah keramaian. Seketika pun semua mata tertuju dengan anak itu. Dan tiba-tiba segerombolan pasukan UTS datang untuk menyerang anak itu. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi, di mana anak itu mengeluarkan kekuatannya untuk menahan tembakan dari pasukan UTS. Kapten Jeng yang melihat hal itu, dia pun merasa heran dengan kekuatan anak itu.
Dari hasil penyerangan pasukan UTS, mereka pun berhasil lolos dengan selamat. Saat di dalam kapal Victory, mereka baru mengetahui nama anak itu sebenarnya adalah Kok-nim. Taihu merasa kesal karena uang 2 juta dolarnya lenyap begitu saja. Kok-nim kemudian mengajak Taihu untuk melihat tanaman tomat yang sudah berbuah. Taihu dan Kok-nim kemudian menjual buah itu kepada teman-teman pekerja pengungut sampah. Satu tomat dijual dengan harga 1 dolar. Orang-orang sangat senang ketika memakan buah tomat itu, karena mereka sudah puluhan tahun tidak memakan tomat yang asli. Singkat cerita, kita dibawa ke masa lalu Taihu. Dulunya, dia adalah seorang komandan di pasukan UTS. Dalam suatu penyerangan pesawat yang membawa warga ilegal, dia menemukan bayi umur 2 bulan. Taihu yang sudah membunuh ibu sang bayi, dia merasa tertekan dengan dirinya sendiri, sehingga dia merawat bayi itu sampai besar. Bayi itu dinamakan Suni. Semenjak kejadian itu, Taihu tidak pernah lagi membunuh siapapun. Ketika Sullivan mengetahui itu, Taihu dipecat dari pasukan UTS dan warga negaraannya dicabut dari UTS. Lalu, Taihu dan Suni dipindahkan ke tempat rakyat yang miskin, dan kini mereka berdua menjadi gelandangan. Taihu yang memiliki uang sedikit, dia pun mempertaruhkan uangnya untuk bermain judi. Kini pandangannya tidak lagi dengan Suni, melainkan dengan uang yang dia judikan. Suni yang memperhatikan itu, dia pun pergi sendirian mencari makanan. Namun di saat itu juga, suatu ledakan besar terjadi, sehingga memisahkan Suni dengan Taihu. Dan kini Suni dinyatakan hilang di luar angkasa. Taihu sempat meminta bantuan kepada tim pencarian korban kecelakaan. Namun karena Taihu tidak memiliki uang untuk membayar jasa pencarian anak, maka sampai saat itu juga Suni belum ditemukan. Kini kita masuk ke masa sekarang. Ketika semua awak pesawat sedang memperbaiki pesawat, ada seseorang bertopeng berusaha menculik Kok-nim. Mr. Park yang melihat itu, dia langsung mengejarnya. Dari usaha Mr. Park, dia berhasil menyelamatkan Kok-nim. Maka di sini sebuah fakta terungkap tentang rubah hitam yang dianggap sebagai teroris. Ternyata yang mencoba menculik Kok-nim adalah kelompok teroris. Di sini mereka baru menyadari kalau kelompok teroris itu sebenarnya tidak ada, melainkan mereka kelompok pencinta alam. Lalu mereka menjelaskan tentang Kok-nim. Kok-nim sebenarnya memiliki ayah bernama Dr. Kang, di mana sewaktu kecil Kok-nim menderita penyakit langka, sehingga Kok-nim lumpuh secara total. Kemudian Dr. Kang menyuntikkan serbuk nano ke tubuh Kok-nim. Dengan ajaibnya, serbuk nano itu cocok dengan saraf Kok-nim, sehingga Kok-nim bisa bergerak dengan normal. Bahkan dia bisa mengendalikan robot nano lainnya. Dan juga, Kok-nim bisa menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Sullivan berencana menangkap Kok-nim agar dia bisa membangun penghijauan di planet Mars. Sedangkan kelompok rubah hitam menganggap Kok-nim adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan bumi yang sedang tandus. Maka, misi mereka kini adalah menjaga Kok-nim untuk keselamatan bumi. Tak lama dari situ, pesawat UTS memberontak pesawat Victory untuk menangkap Kok-nim. Dengan usaha keras melindungi Kok-nim, Taihu dan teman-temannya berhasil menyelamatkan Kok-nim. Walaupun akhirnya pesawat mereka rusak dan malah masuk ke area serbuk puing angkasa. Di saat di dalam tumpukan serbuk puing angkasa, keajaiban pun terjadi. Kok-nim mampu mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi pesawat dari serbuk puing angkasa yang berbahaya itu. Dan akhirnya Kok-nim dan lainnya berhasil melewati serbuk puing dengan selamat. Walaupun Kok-nim harus terjatuh lemas dan tak sadarkan diri. Lalu ketika Kok-nim sudah sadar dengan normal, Taihu dan lainnya membuat janji untuk mengantar Kok-nim dengan ayahnya. Dan akhirnya Kok-nim bertemu dengan ayahnya. Di tengah-tengah kebahagiaan Kok-nim, mereka tidak menyadari kalau pesawat mereka sudah dikepung oleh pesawat pasukan UTS. Dan akhirnya pesawat UTS membantai mereka semua. Mereka hanya menyisakan pasukan Victory, sedangkan Kok-nim harus dibawa ke UTS. Setelah selesai pembantaian itu, Sullivan tiba-tiba muncul dan memberi uang 4 juta dolar kepada Taihu dengan alasan Taihu harus kembali ke bumi yang tandus. Di sini, Sullivan tidak membunuh awak Victory agar mereka menyaksikan kehancuran bumi. Setelah bumi hancur, maka Sullivan akan membunuh mereka. Lalu Taihu mengambil uang sebanyak 400 dolar dari keseluruhan uang yang ada. Namun, Kapten Zhang dan Mr. Park tidak menerima uang itu, melainkan mereka ingin menyelamatkan Kok-nim. Taihu kemudian pergi meninggalkan teman-temannya. Kini dia pergi ke pusat bantuan pencarian anak
untuk menemukan Sunny yang sudah lama hilang. Dengan menggunakan uang yang sudah dibawa, akhirnya proses pencarian pun dilakukan. Ketika menunggu hasil, Taeho melihat barang dari peninggalan Sunny. Di dalam box itu, dia menemukan buku tulis milik Sunny. Di dalam lembaran buku, Taeho membaca kata-kata yang pernah ditulis Sunny sebelumnya, di mana kata-kata itu membuat Taeho menangis jadi-jadinya. Kemudian, Taeho kembali bersatu dengan kawan-kawannya untuk menyelamatkan Koknim. Dengan rasa semangat dan percaya diri, mereka langsung memulai aksi penyelamatan. Pasukan keamanan mengejar mereka, dan kini pasukan keamanan luar angkasa meluncurkan puluhan roket peledak untuk menghancurkan mereka. Dengan perjuangan yang keras, mereka berhasil lolos dari serangan pasukan keamanan luar angkasa itu. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di lokasi Koknim dan menemukan Koknim yang sedang diikat. Ternyata di lokasi sudah dipasang bom hidrogen dengan radius ledakannya mencapai 5.000 km. Lalu pada saat itu juga, tentara komando UTS bernama Carmilla datang untuk menghabisi mereka. Mereka mencoba melawan Carmilla, namun tidak ada satupun yang berhasil melawannya. Hingga akhirnya Mr. Park berhasil membunuh Carmilla dengan cara membuka pintu bahu udara, sehingga Carmilla terlempar keluar ruangan. Serangan belum berhenti di situ saja. 98 drone bersenjata datang menyerang mereka. Mereka yang ada di kapal Victory sudah tidak kuat lagi melawan serangan itu. Namun Kapten Jang meminta bantuan kepada orang-orang pembersih sampah luar angkasa. Akhirnya orang pembersih sampah ikut dalam aksi pertempuran, sehingga seluruh drone bersenjata berhasil dihancurkan. Tak lama dari situ, Sullivan datang dengan wajah yang menyeramkan. Pesawat Victory mengalami kerusakan parah. Kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Mereka yakin mereka akan mati saat itu juga, karena mereka membawa bom hidrogen itu dengan jarak 5.000 km untuk diledakkan agar bumi tetap aman. Sedangkan Koknim sebelumnya sudah dipindahkan ke kapal lain bersama petugas kebersihan. Lalu, sebuah ledakan dahsyat pun terjadi. Pesawat Sullivan pun meledak dan menjadi abu. Sedangkan pesawat Victory terlempar jauh dan ada lapisan pelindung yang melindungi mereka dari ledakan. Dan ternyata itu semua adalah dari kekuatan Koknim. Dia berkomunikasi dengan robot nano untuk melindungi pesawat Victory. Taeho dan teman lainnya tidak menyangka kalau mereka masih bisa selamat dari ledakan itu. Singkat cerita, Koknim akhirnya membantu Taeho untuk mencari anaknya yaitu Sunny. Dan kini dia bisa memeluk Sunny kembali dengan bantuan kekuatan Koknim yang dialirkan. Di akhir cerita, Koknim menjadi keluarga mereka. Sedangkan si robot kini memiliki kulit menyerupai seorang wanita. Dan sekarang keadaan bumi sudah jauh lebih baik dan sudah dihuni lagi oleh manusia. Lalu film pun selesai. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih sudah dukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.